Maura mendadak terbangun di dalam mimpi. Dia bergegas menuju kuburan dengan kata-kata wake up atau bangun yang ditulis di kayu salib. Tak paham dengan hal itu, dua orang menariknya, lalu dia disuntik oleh ayahnya sampai kembali bangun di kapal. Ketika Maura terbangun, dia terkejut menemukan semua penumpang telah mengurung bocah itu di lemari dengan pipa logam di bagian depan. Peristiwa ini sangat mirip dengan scene di awal ketika Maura dan Kapten pertama kali menemukan bocah ini di dalam lemari Prometheus. Saat Maura bergerak maju berniat ingin membebaskannya, sesuatu tiba-tiba terjadi. Waktu mendadak membeku. Walaupun bingung dengan hal ini, Maura menggunakan kesempatan ini untuk mengubah kenyataan sesuai keinginannya. Dia mengeluarkan peluru itu dari udara dan melihat sekelilingnya dengan bingung. Satu-satunya wujud yang bisa bergerak bersamanya hanyalah anak laki-laki itu, yang keluar dari lemari setelah Maura membebaskannya. Ternyata tampaknya Elliot yang melakukan penghentian waktu ini. Lalu dia mengajak Maura keluar ruangan. Saat waktu kembali pulih, para penumpang sangat kebingungan dan saling menyalahkan. Sementara itu, Iben terus menghina putranya yang malang setelah dia tahu bahwa putranya sendiri mempunyai penyimpangan seksual. Adapun Tove juga, dia berbicara dengan Craster mengenai penyimpangan seksualnya. Sebelum akhirnya Tove mengambil senjatanya lalu dia pergi dengan sengaja. Di lain sisi, Clemence juga mengetahui kebenaran tentang Lucien, termasuk semua kebohongan Lucien yang diceritakannya hingga mereka menikah. Di sini Lucien juga telah mengakui kebohongannya. Alasan dia membenci Clemence ialah dia selalu mengingatkan Lucien akan apa yang tidak bisa dia miliki. Lucien merasa menjadi seseorang pembohong ketika melihat Clemence di hadapannya. Sementara di saat semua penumpang bingung dengan urusan mereka masing-masing, suara detak yang aneh mendadak terdengar, mendorong seluruh kru untuk mulai berjalan berbaris ke atas kapal dengan pandangan kosong. Ini menambah kebingungan para penumpang yang masih sadar, dan mereka mencoba menghadang seluruh penumpang yang terhipnotis itu. Ratusan penumpang menjatuhkan diri mereka sendiri ke laut, termasuk Ibu Lingyi, diikuti oleh Craster dan lainnya. Ketika Maura menanyai anak laki-laki itu di kamarnya tentang apa yang terjadi, Elliot menulis bahwa mereka mendengarkan. Mereka perlu berbicara dengan Sang Pencipta untuk mendapatkan jawaban apapun mengenai peristiwa ini. Elliot membongkar kasur, lalu membuka kotak tersembunyi untuk memasukinya. Maura mengikuti Elliot, di mana dia melihat Elliot yang menggunakan kumbangnya untuk menembus marmer. Ketika Maura turun melalui celah yang menakutkan itu, dia menemukan dirinya di dalam tempat yang sama seperti di dalam mimpinya. Detailnya sangat mirip, bahkan juga ada kuburan kayu salib dan sebuah rumah di kejauhan. Daniel ke kamar Maura dan melihat kotak terbuka. Dengan tergesa-gesa, dia menekan tombol di puzzle-nya untuk membuka tembok marmer itu. Setelah terbuka, dia melihat Elliot di depan kuburan itu. Daniel memperingatkan Elliot bahwa si pencipta akan tahu jika mereka di sini sekarang. Daniel juga bertanya apakah Elliot membawa Maura ke tempat ini. Elliot menjawab iya, tapi sayangnya Maura tak bisa mengingatnya. Daniel berkata bahwa mereka harus berhasil sebelum kapal ditenggelamkan. Waktu mereka tak banyak dan Elliot disarankan untuk bersembunyi di sini. Bersamaan dengan itu, para penumpang menyadari bahwa mereka akan terhipnotis. Jadi mereka yang masih sadar mengikat tubuh mereka sendiri agar tidak bunuh diri, termasuk Jerome yang memberanikan dirinya menuju kamar Lucien. Walaupun dia sempat diancam, namun Jerome masih berniat baik dengan mengikat tubuh pasangan itu agar terhindar dari bunuh diri massal. ये तुम क्या कर रहे हो? बाहर जो कुछ हो रहा है वो सबको अपनी चपेट में ले रहा है.
Pesan telegram masuk, lalu Wilhelm menemukan pesan yang sama, yakni masih berisi tenggelamkan kapal. Sementara setelah kembali dari tempat Elliot, Daniel pergi ke kabin untuk menghampiri alat listrik rumit itu. Dia mencoba memperbaiki apa yang salah, namun salah satu pekerja tiba-tiba berada di sana dan mulai mencekiknya, menuduh Daniel sebagai serigala penyusup. Daniel berhasil menekan beberapa tombol lagi, dan dengan itu pria itu tiba-tiba lemas dan tumbang. Sementara itu, Maura masuk lebih dalam ke tempat ini, menemukan rumah dengan tulisan kesehatan mental yang tertulis di bagian depannya. Tempat itu sangat sepi dan dia terus berjalan sampai dia menemukan kamar 1011, yakni nomor kamar yang sama dengan kamar kapalnya. Setelah membuka pintu, dia menemukan kursi yang sama seperti di mimpinya sekaligus ingatannya. Pria tua mendadak muncul, di mana itu adalah ayahnya. Maura kembali bertanya kepada ayahnya itu di mana kakaknya dan apa yang terjadi padanya sehingga membuat ingatannya menghilang. Namun dua orang kembali menyekapnya dan sebuah suntik menusuk lehernya hingga membuat Maura kembali terbangun di tempat tidurnya. Maura masih melihat kotak yang terbuka, lalu dia keluar dan menemukan orang-orang yang masih terhipnotis. Kapten Eik mencegatnya lalu menuntut jawaban atas peristiwa aneh ini. Di sini Maura menceritakan seluruh riwayatnya kepada kapten. Diketahui bahwa nama Maura sebenarnya adalah Maura Henry Singleton dan yang dicatat di kapal selama ini adalah Maura Franklin. Franklin sebenarnya merupakan nama ibunya, sedangkan ayahnya bernama Henry Singleton yang merupakan pemilik perusahaan kapal ini. Maura ingat bahwa ayahnya pernah membeli perusahaan kapal dari Jerman. Di sini Maura menjelaskan bahwa kapal ini bisa saja hanyalah eksperimen dari ayahnya untuk meneliti perilaku seseorang ketika memiliki masalah. Maura percaya bahwa eksperimen itu membuat ingatannya hilang sekaligus melenyapkan kakaknya. Tetapi suatu saat di beberapa bulan yang lalu, kakaknya menghubunginya bahwa dia ingin bertemu dengan Maura. Kakaknya menetapkan waktu dan tanggal untuk bertemu di dermaga Inggris Selatan. Maura terlambat 1 hari setelah waktu tempo. Maura pergi dan menunggunya, tapi kakaknya tak pernah muncul waktu itu juga. Kemudian Maura mengetahui bahwa sehari sebelumnya, kapal Prometheus, salah satu kapal yang dibeli ayahnya, meninggalkan dermaga yang sama. Sampai dari cerita itu, Maura tak ingat sama sekali kejadian setelahnya. Dia hanya bangun di kapal ini, menemukan surat kakaknya lagi, tapi kali ini berisi undangannya ke New York. Lalu info koran bahwa Prometheus menghilang 4 bulan yang lalu. Maka dari itu, Maura menyimpulkan bahwa kakaknya telah menaiki kapal Prometheus 4 bulan lalu menuju New York. Namun dialog mereka terpotong karena kehadiran kumbang hijau. Setelah menangkap kumbang hijau itu, Maura pun meletakkannya di lubang kotak kapten, menggunakannya untuk membuka tembok marmer ke wilayah lain. Kali ini mereka menemukan rumah lama kapten. Kapten pun masih menggunakan logikanya. Bagaimana bisa lanskap ini muat di dalam kapal ini? Namun Maura menjawab bahwa tak hanya ini. Di kamarnya juga ada lingkungan lain bertema masa lalunya. Dengan terungkapnya ini, Kapten A kembali ke kapal dan mengungkapkan kebenaran yang lebih mengerikan. Ternyata tanda tangannya sendiri ada di daftar penumpang Prometheus yang sepertinya mengisyaratkan bahwa dia sebenarnya adalah kapten kapal Prometheus itu. समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो सकता है इसका कैप्टन। Sementara itu, Wilhelm masih ketakutan dengan kapal ini. Dia tetap mendapatkan surat yang sama, yakni tenggelamkan kapal. Sebastian datang, lalu Wilhelm mengatakan bahwa kapten benar, mereka harus kembali ke Inggris. Namun Sebastian mendadak mengeluarkan alat puzzle yang mirip dengan milik Daniel, lalu dia melumpuhkan Wilhelm dengan alat itu. Di sisi lain, Daniel sendiri berusaha memanfaatkan alatnya untuk menghentikan bunuh diri massal itu. Dia berhasil dan suara detak pun berhenti, menyisakan beberapa penumpang yang masih selamat. Semua yang tersisa berkumpul ke atap. Namun sesaat Sebastian datang untuk memberikan telegram itu kepada kapten yang berisikan tenggelamkan kapal. Daniel datang untuk mengatakan kepada mereka bahwa kapal yang dimaksud surat itu kemungkinan besar adalah kapal mereka sendiri. दोबारा वही संदेश क्यों भेजेंगे? Scene pun berpindah, memperlihatkan ayah Maura yakni Henry Singleton sedang duduk di kantor mewahnya. Lalu dia menerima balasan tentang proyek Kerberos, lalu segera memberitahu bawahannya bahwa mereka tak punya banyak waktu. Henry membutuhkan bocah itu atau Elliot karena suatu alasan.
Sementara itu, Tove bermimpi mengerikan juga, di mana sosok pria tua jahat menodongnya ketika dia mencari Aida. Tove terbangun dengan gelagapan, lalu mengancam para penumpang untuk menyerahkan bocah yang mereka temukan. Daniel meredam suasana, lalu mendesak mereka semua untuk tetap bersama, mengatakan bahwa mereka perlu menemukan daratan. Jika tidak, mereka akan mati di tengah lautan ini, karena mesin kapal telah mati. Untuk saat ini mereka harus berpisah. Nyonya Wilson berangkat untuk mencari yang selamat. Kapten Egg mencari Elliot, dan yang lainnya mencari cara untuk menghidupkan kembali mesin dan menjalankannya kembali. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan saling percaya. Tove terus mendengar suara-suara yang berhubungan dengan masa lalunya. Ada juga kerak hitam mengerikan yang tampaknya menyebar ke seluruh kapal juga. Tentu saja Nyonya Wilson akhirnya menjadi penasaran dengan kerak itu, lalu dia menyentuhnya. Dia kaget karena jarinya tertusuk, dan tampaknya kerak itu menyebar ke tangannya seperti semacam virus. Sementara Kapten Egg dan Maura kembali ke kota di dalam kamar Maura yang berakhir di depan rumah sakit jiwa seperti sebelumnya. Maura menyimpulkan bahwa Elliot mungkin ada di dalam sana. Saat mereka terus maju, Daniel tampak mengawasi mereka jauh dari belakang. Setelah mereka berdua masuk, Maura menjelaskan bahwa ayahnya membangun rumah sakit ini sebagai cara untuk mengetahui apa yang terjadi pada ibunya, yang perlahan mulai kehilangan akal sehatnya. Dia kemudian mencoba mempelajari cara kerja otak manusia demi menyembuhkan ibu mereka. Maura tak dapat benar-benar mengingat apa yang terjadi di dalam rumah sakit ini, tapi dia hanya mengingat salah satu ruangan dan sebuah kursi di dalamnya. Saat mereka berkeliling, jendela tersebut tampaknya menyimpan petunjuk lain, karena kayu di belakangnya berlubang dan sepertinya menyembunyikan lambung kapal. Ada juga panel lain dengan lebih banyak logam kapal di belakangnya. Kapten semakin bingung apakah mereka masih ada di dalam kapal. Sementara itu, Lingyi menuju ke perut kapal bersama Oleg, termasuk lainnya, di mana mereka ditugaskan untuk menghidupkan lagi mesin kapal. Seperti di awal, mesin pengatur batu bara sering macet, sehingga Oleg harus turun tangan untuk memperbaikinya. Lingyi ikut naik menghampiri Oleg, lalu membantunya menarik tuas batu bara itu. Setelah berhasil, Lingyi menemukan foto Oleg bergambar patung Liberty. Oleg menjelaskan bahwa dia memiliki saudara di sana dan berharap bisa segera menemuinya. Di sini Lingyi juga memberitahu Oleg bahwa dia berbeda dari pria yang lain. Lalu dia menciumnya, berkata bahwa dia mencintainya. Kembali ke rumah sakit bersama Kapten Egg dan Maura. Maura memberitahu kata-kata terakhir yang dikatakan Elliot tentang sang pencipta. Maura percaya bahwa Elliot pasti tahu akan suatu hal. Meskipun Kapten Egg langsung bertanya apakah itu ulah Tuhan, tapi tampaknya sang pencipta ini sebenarnya adalah Henry atau ayah Maura. Saat mereka terus menjelajahi rumah sakit, Maura menunjukkan bahwa ruangan yang seharusnya menjadi kantor ayahnya hanyalah tembok sekarang. Sementara Tove yang masih mencari sisa penumpang mendapatkan lebih banyak ingatan akan masa lalunya. Dia melihat bayangan Crester sampai memasuki ruangan yang membawanya menuju wilayah bertema masa lalunya. Tampak Crester yang ditembak oleh pria itu, namun meleset dan hanya melukai pelipisnya. Keluarganya pun berkumpul melihat itu sampai memohon kepadanya agar tak melukai mereka. Di sini pria tua tersebut menjelaskan bahwa Crester telah merenggut kepolosan putranya. Diketahui bahwa Crester telah ketahuan memperkosa putra dari pria itu, sehingga dia tak terima lalu datang untuk menghukumnya. Inilah alasan mengapa keluarga Crester tak senang ketika Crester dekat dengan seorang pria. Tove datang untuk memohon maaf, tapi pria tua itu langsung memukulnya sampai pingsan, lalu berakhir mengejut Tove sebagai penggantinya. Ironisnya, dia digenjot di hadapan keluarganya. Sontak Tove memberontak, lalu mengambil batu dan berakhir membunuh pria itu. Cerita berakhir di sini dan Tove terbangun dengan histeris. Untungnya Clemency tahu, lalu dia meredam suasana hatinya.
Sementara itu, ayah Tove, yakni Anker, curhat pada Ramiro, memberitahunya bahwa dia telah kehilangan kepercayaan dan tidak percaya pada Tuhan. Sambil mencengkeram tangannya, Ramiro mengatakan kepadanya bahwa Tuhan akan mengampuninya, membuat Anker kembali kepada imannya. Ini adalah momen yang sangat puitis dan ironis, di mana ada seorang pria kehilangan imannya, mendapatkan kembali imannya oleh seseorang pria yang sebenarnya bukan seorang pendeta. Di ruang mesin, Oleg dan tim lainnya berhasil membakar batu bara dan menyalakan mesin. Di sini sebuah momen terjadi di antara Jerome dan Lucien. Jerome berkata bahwa dia tak pernah dendam dengan Lucien walaupun dia pernah berkhianat. Namun Lucien membalasnya, menceritakan bahwa dia mengalami sakit kronis pada otaknya, membuat umurnya tak bertahan lama. Kembali ke ruang kendali, Anker dan Ramiro menyadari bahwa mesin telah hidup, lalu mereka mencoba untuk mengarahkan kapal karena kapten tak kunjung datang. Karena tak tahu bagaimana mengendalikannya, Anker mencari tutorial di buku-buku yang tersedia di sana. Anehnya, buku itu berisi tulisan-tulisan yang sama, yang berisi, "Semoga kopi Anda masuk sebelum kenyataan datang." Kalimat ini diulang terus-menerus sampai memenuhi semua buku di sana. Di balik peristiwa di kapal itu, Henry terlihat menatap piramida raksasa itu. Sebastian datang dan terungkap bahwa mereka adalah rekan. Dia melapor bahwa situasi di kapal sangat berantakan dan 48 jam lagi simulasi akan direstart ulang. Di sini Henry memerintahkan Sebastian agar segera menemukan Elliot, menjelaskan bahwa dia sangat berharga. जबकि उनको ताकि वो पूरी तस्वीर देख सके। Sementara di rumah sakit jiwa, Kapten Egg dan Maura terus mencari petunjuk, tapi kali ini mereka menemukan beberapa benda hitam aneh yang menyebar. Daniel datang mendadak untuk menghentikan mereka menyentuhnya dan memohon agar Maura mengingat siapa dia. Kapten segera curiga lalu menodongnya dengan pistol. Namun Daniel masih berharap Maura pulih dari ingatannya, lalu dia menyerang Kapten dan membuang Kapten ke tempat rumah masa lalunya dengan alatnya itu. Maura mengambil alih pistol, mengancam Daniel untuk memberikan alat itu. क्या किया तुमने उसके साथ? देखो मैं नहीं चाहता था ऐसा हो। प्लीज। Setelah Maura menyimpan alatnya, Daniel pun dikunci di dalam ruangan 1011. Kalimat terakhir Daniel hanyalah permohonan agar Maura kembali ingat, karena mereka sebenarnya telah menikah 12 tahun yang lalu. Ada hal besar yang diharapkan dari ingatan Maura, di mana Daniel bersumpah akan terus berjuang untuk mengembalikan ingatan Maura itu. Hal ini membuat Maura semakin bingung, lalu dia pergi ke halaman untuk membuang pistolnya. Tak sengaja pistol itu seperti menabrak tembok transparan, membuat Maura menemukan petunjuk baru, di mana ternyata lingkungan itu benar-benar palsu. Tak hanya itu, semua pergerakan Maura ternyata diawasi oleh Henry dari kantornya. Sementara itu, Kapten sendiri naik ke atas melalui kota dan menemukan bahwa dia berada di kapal Prometheus yang telah rusak. Tak hanya satu, ada juga puluhan kapal di sana dengan kondisi rusak dan kosong. Scene kemudian memperlihatkan hubungan Daniel dan Maura di ranjang. Mereka adalah suami istri, dan Maura berharap mereka tetap seperti ini selamanya. Di sini mereka membahas kenangan dan bagaimana cara otak bisa memproses dunia di sekitar kita. Maura pergi keluar untuk melakukan sesuatu, namun tak lama kemudian bel alarm terdengar meraung. Daniel pun bergegas keluar dari piramida raksasa itu, lalu dia hanya melihat pakaian Maura dan gemuruh langit. Ketika dia melihat rumah sakit jiwa dari kejauhan, Daniel terbangun dan menyadari mimpinya itu. Dia masih dikunci oleh Maura di ruangan ini dan meminta Maura untuk segera melepaskannya. Daniel menjelaskan bahwa penutupan simulasi akan segera dimulai yang akan membuat semua orang mati. Waktu mereka tak banyak dan Maura harus ingat sebelum penutupan terjadi. Namun sebaliknya, Maura malah berbalik dan membawa alatnya itu kembali ke kapal.
Dia keluar dan kembali ke kamarnya, melihat surat dan buku The Awakeningnya. Badai juga tampak menerjang sampai membuat kapal terombang-ambing. Penumpang pun bingung, di mana tak ada satupun dari mereka yang dapat mengendalikan kapal. Melihat situasi ini, Tove pun mengajak tim untuk mencari kapten. Sementara Nyonya Wilson tinggal di tempat karena virus hitam yang telah menginfeksi tubuhnya. और कुछ नहीं चलो निकले Daniel yang masih terkunci mencoba jalan pintas lain. Dia melihat dinding kapal di belakang jendela dan mencoba untuk membobolnya. Setelah terbuka, dia melihat celah yang bisa dilewati walaupun banyak kabel-kabel yang sangat rumit. Sementara Maura pergi untuk mencari kapten, namun dia bertemu Sebastian yang sedang mencari Elliot. Di sini Maura masih menyembunyikan akan keberadaan ruangan lain di kapal ini. Maura pun berlanjut ke ruang kendali, di mana dia hanya bertemu Wilson yang menyendiri. Tangannya telah menghitam akibat kristal hitam yang menyerang kapal, namun Maura tak bisa menyembuhkannya, lalu dia pergi untuk mencari kapten. Dia pergi ke kamar kapten untuk memasuki kotaknya. Wilayah masa lalu kapten tampak rusak, lalu Maura pergi ke rumah kapten untuk mencarinya. Setelah memasukinya, istri kapten muncul, namun dia tampak seperti robot dan akhirnya membuat Maura kabur. तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ तुम खो गई हो तुम ठीक हो Di sisi lain, Sebastian pergi ke salah satu ruangan kapal, di mana di dalamnya ada alat yang menunjukkan konstruksi kapal. Sebastian mencoba mencari Elliot melalui alat canggih ini, namun tak menemukannya. Sementara itu, Daniel menemukan jalan yang menembus ke dalam beberapa dunia yang berbeda. Satu demi satu dia lewati, sekaligus mencari celah agar dia bisa keluar. Di sini semua lingkungan tampak berbeda, dan tampaknya bertema ingatan buruk setiap penumpang. Daniel akhirnya menemukan lingkungan mimpi buruk Maura, lalu bergegas menuju kuburan berkayu salib dan membuka petinya. Ternyata ada ruangan yang dihuni oleh Elliot. Dia bersemayam di dalam kuburan ini agar tak terlacak oleh Henry. कहाँ थे आप वो फिर से हो रहा है Di sini Daniel mengatakan bahwa Maura masih tak ingat. Tak hanya itu, dia juga kehilangan alatnya yang dapat membantunya membobol pintu. Waktu mereka sangat menipis, dan misi utama Daniel sekarang adalah menemukan kode yang hanya dimiliki oleh Maura. Masalahnya Maura masih belum ingat atau masih dalam kondisi lupa ingatan. Elliot memberikan cincin emas sebelum Daniel pergi, mengatakan padanya bahwa yang terakhir ini Maura pasti ingat. Ini menandakan bahwa mereka berdua telah melewati peristiwa ini berkali-kali, namun mereka gagal. मुझे पूरा यकीन इस बार वो जागेंगी Namun sayangnya, lokasi Elliot ini segera ditemukan oleh Sebastian yang sedang melacak lokasinya. Dia mengirim pesan ke Henry melalui tabletnya, lalu dengan cepat pergi ke lokasi target.